Cinta pertama. Rasa sakit abadi di hati seorang pria. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lihat? Mesum. Wanita cantik. Sisi. Apakah kau memukul seseorang? Kakek baik-baik saja. Rumah sakit ada di depan. Bertahanlah sebentar lagi. Apa yang terjadi? Berikan kendaraanmu padaku. Kendaraanku rusak. Aku akan memberimu uang. Permisi, kendaraan saya juga rusak. Apa? Ini. Apa yang terjadi pada kakek Anda? Cepat bantu. Bawa kakekku ke rumah sakit. Ayo. Memintanya membayar kendaraan saya sekarang. Bukankah itu tidak pantas? Adik perempuan bagaimana kakak? Dia belum keluar dari bahaya. Di mana anak itu? Aku. Ini kamu yang menabrak kendaraan kakakku. Apakah kamu tahu ini di mana? Tuan Mudalu yang berkuasa di sini. Aku bilang padamu, Nak, jika karena kamu, pengobatan kakakku tertunda. Jika kakakku meninggal, aku akan memastikan kamu juga meninggal. Apa kamu dengar itu? Dia yang menabrak saya. Saya juga korban. Sepeda listrik saya berharga beberapa ribu yuan. Siapa yang akan mengganti rugi saya? Kamu berani menyebut sepeda listrik padaku? Apa kamu tahu berapa harga nyawa kakakku? Jika diukur dengan sepeda listrik. Siapa anggota keluarga pasien? Aku. Anda anggota keluarga pasien. Bukankah sudah terlambat? Apa kakakku sudah tiada? Bicaralah. Apa kakakku sudah tiada? Berhenti bicara. Bicaralah, jangan terburu-buru. Bicaralah. Apa dia sudah tiada? Kakakku. Warisan saya. Kakakmu belum selesai. Belum tiada. Kenapa tidak bilang dari tadi? Untungnya dia dibawa tepat waktu. 10 menit kemudian, kau tidak akan melihat kakakmu. Di mana sopan santunmu? Ini rumah sakit. Kenapa tidak bilang dari tadi? Jika kamu datang 10 menit lebih lambat, kekayaan keluarga akan menjadi milikku. Bisakah kamu bersikap normal? Di mana pemuda itu? Mencoba menipu saya. Tidak ada kesempatan. Kakek, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Di mana pemuda itu? Kakak kamu membuatku hampir mati ketakutan. Aku kira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kakek pemuda itu hampir saja membuatku mewarisi kekayaan keluarga. Aku harus menangkapnya. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Menanggap omong kosong apa? Dia adalah penyelamatku. Sisi, temukan dia. Ya, kakek. Kakek aku menangis terseduh-seduh. Aku bahkan belum makan. Aku langsung bergegas ke sini. Aku kira aku akan mewarisi kekayaan keluarga. Tidak, aku kira kamu sudah tamat. Mengapa kau menangis? Karena sudah tamat. Kakek baik-baik saja, mengapa dia harus tamat? Omong kosong apa yang kau katakan? Uang sakuku. Kirimkan perintah. Cari seorang pengantar barang di seluruh kota. Pria berusia 20-an. Tidak tinggi. Tidak pendek. Tidak gemuk. Penampilannya lumayan. Ingat ini baik-baik.
Orang yang dicari nona muda. Harus lumayan. Apa kamu mengerti? Mengerti. Dia benar-benar mencoba menipu saya sekarang. Kakak Feng, mengapa kamu di sini? Cepatlah. Ayahku mengundang beberapa tuan muda elit. Sore ini, mereka akan bertemu di pesta koktail. Bisakah kamu membantuku? Ada yang bisa saya bantu. Katakan saja kamu pacarku. Saya bisa melakukannya. Tapi saya bahkan tidak punya pakaian yang layak. Tidak ada. Aku sudah menyiapkan satu. Ayo pergi. Pergi. Ya Tuhan, siapa bilang dia jelek? Ini sangat cantik. Hari ini tidak ada di antara kalian yang akan bersaing denganku untuknya. Aku bertekad untuk menjadi menantu keluarga Liu. Sama sekali tidak. Persaingan yang adil. Bisakah kita melakukan itu? Tentu saja kami bisa. Qin Feng. Apa yang dia lakukan di sini? Nona Liu. Hari ini Ci Oli mengatur kencan buta ini untukmu. Ini adalah Pria ini adalah pacarku. ini. Apa artinya ini bagi kita? Qin Feng ini mengandalkan keluarga Liu untuk dukungan. Sungguh mimpi di siang bolong. Dengan dia di sekitar, kesempatan kita untuk membangun hubungan dengan keluarga Liu hilang. Bagaimana bisa si Liu menyetujui ini? Membiarkan seorang pengemudi pengiriman menjadi menantunya. Semuanya. Ayahku tidak tahu aku punya pacar. Aku benar-benar minta maaf. Nona Sulung Liu, kenapa kau tidak memberitahu semua orang? Apa pekerjaannya? Tepat sekali. Bahkan, jika kita kalah, kita harus kalah dengan meyakinkan. Benar. Beritahu kami. Tuan muda dari keluarga mana dia? Bagaimana bisa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia adalah namanya Qin Feng. Dia baru saja dicampakkan oleh mantan pacarnya, penjilat. Profesinya hanyalah seorang pengemudi pengiriman. Apa? Seorang kurir. Qin Feng, jangan bicara tentang kau yang terlihat agar seperti pria sejati sekarang. Jangan besar kepala. Bahkan, jika kau memakai zira, kau tetap hanya akan menjadi tukang antar yang kotor. Jadi kenapa, kalau dia pengantar makanan, keluarga Liuku mampu menafkahinya? Dia bergantung pada seorang wanita. Kakak Feng, kamu luar biasa. Nona Sulung Liu menyatakan perasaannya secara terbuka. Kakak Feng terima saja tawarannya. Kenapa terus menjadi pengemudi kurir? Kakak Feng tanyakan pada Nona Sulung Liu. Apakah dia punya teman atau kerabat yang membutuhkan pria untuk menikah ke dalam keluarga mereka? Aku bisa melakukan itu. Saudara-saudara. Bukan berarti saya tidak menyukai Nona Sulung Liu. Dia adalah cinta pertama saya. Mengingat keadaan kita benar-benar tidak pantas untuknya. Anda memiliki pesanan pengiriman makanan baru. Ya Tuhan, kenapa dia lagi? Siapa di antara kalian yang mau mengambilnya? Aku tentu saja tidak akan mengambilnya. Tidak mungkin itu. Nona Wu, sombong lagi kan? Itu dia. Saudara-saudara kita sudah banyak rugi karena dia. Aku akan menolak pesanan itu saja. Jangan. Dorong pesanan itu kepada saya. Kakak Fen, kenapa kamu mencari masalah yang tidak perlu? Saya tidak akan. Saya akan melakukan siaran langsung seluruh prosesnya.
Lihat bagaimana saya membantu Anda membalas dendam. Benarkah? Berhenti menunda-nunda, cepatlah. Ini hanya masalah satu ulasan buruk. Saya harap Nona Wu ini tidak mengecewakan saya. Baiklah, aku sudah mendorongnya padamu. Kalian semua, perhatikan baik-baik. Ada apa dengan kakak Feng? Apa dia merasakan menjadi menantu yang tinggal serumah? Mahau. Sekarang bagaimana studinya? Berjalan. Lumayan cukup bagus. Dia mengambil jurusan apa? Jurusan arsitektur. Jurusan arsitektur. Kamu harus lebih proaktif. Kamu tidak bisa selalu di belakang. Ya, bagaimanapun kamu adalah orang di kelas kita. Dengan pendidikan tertinggi. Bukankah begitu? Ya, belajar lebih dari 10 tahun kan? Benar. Tidak seperti kita. Kita putus sekolah setelah lulus SMA. Bukankah begitu? Kita mulai berbisnis setelah lulus SMA. Dan sekarang kita bernilai puluhan juta. Jiao Jiao. Kemari. Sini. Kemari. Duduk. Silakan duduk. Ini benar-benar tidak terduga. Teman sekelas kita Jiao Jiao. Ternyata pewaris kaya. Di masa depan tolong. Perhatikan kami lebih. Kami teman sekelas lama. Tentu saja aku tidak akan lupa bagaimana kamu menindas Qin Feng waktu itu. Ya. Ini. Drama pendek layar vertikal. Semua sudah melihatnya kan? Ya, kami sudah. Kamu sudah melihatnya kan? Masalah Jiao Jiao. Ini terhitung apa? Coba kamu katakan. Pewaris kaya. Ini kamu sebut apa? CEO yang mendominasi. Kamu bilang. Jangan tanya aku. Aku tidak tahu. Ini disebut serangan balik. Apakah ini pembalikan? Orang normal mungkin tidak menonton drama pendekan. Apakah semua teman sekelas sudah tiba sekarang? Pelayan. Pelayan-pelayan. Kemari singkirkan bangku itu. Bawa hidangannya. Tunggu sebentar. Qin Feng belum tiba. Orang itu mungkin masih mengantar makanan. Selain itu, status apa Qin Feng ini? Apakah dia pantas makan semeja dengan kita? Status apa kamu? Kamu pikir dia tidak pantas makan bersama kami, begitu? Jiao Jiao. Aku tidak bermaksud begitu. Ketua kelas Jiao Jiao juga bermaksud baik. Sekarang jam makan puncak. Dia pasti sibuk. Benar Jiao Jiao. Nanti kita bungkus sisa makanannya. Dan berikan padanya, bukankah itu baik-baik saja? Itu keterlaluan. Karena kamu begitu meremehkannya. Maka makanan ini, kalian bisa makan sendiri. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao, jangan marah. Jiao Jiao, jangan marah. Jangan pergi Jiao Jiao. Qin Feng. Jiao Jiao. Semua orang ada di sini. Qin Feng, ayo pergi. Jiao Jiao, kami semua salah tadi. Ini kamu. Lihat Qin Feng sudah di sini. Cepat duduk. Benar Jiao Jiao. Jarang sekali setelah bertahun-tahun bagi semua orang untuk berkumpul bersama. Siapa yang memesan makanan dibawa pulang ini? Aku yang memesannya. Ketua kelas kamu sengaja melakukannya. Seharusnya aku tidak menghadiri reuni kelas ini. Pergi. Ketua kelas, Anda sama sekali tidak seharusnya memesan makanan dibawa pulang ini. Pengiriman selesai. Mohon nilai pelanggan. Ulasan negatif, tunggu sebentar. Saya belum makan. Ulasan negatif otomatis dalam 5 menit. Ulasan negatif diproses. Hukuman. Wujud asli terungkap. Qin Feng. Tidak apa-apa karena saya sudah di sini. Kebetulan saya lapar. Suruh mereka menyajikan hidangan. Anda ingin mempermalukan saya. Kalau begitu tunggu saja dan lihat. Ini enak. Mengapa Anda tidak makan? Makan lebih banyak-banyak sekali. Kalau enak makan lebih banyak. Qin Feng, apakah enak? Enak restoran ini. Siapapun yang memasak ini benar-benar luar biasa. Tentu saja. Restoran ini dimiliki oleh pacarku.
Benarkah ketua kelas? Itu benar-benar mengesankan. Kalau begitu, kenapa aku tidak bisa menemukan pacar sehebat Film was itu? translated and Infant. narrated by M Media. Aku dengar. Pacarmu kabur dengan orang lain beberapa waktu lalu. Apa karena kamu tidak memadai di bidang itu? Bagaimana kalau aku mentraktirmu? Tidak, itu tidak akan berhasil. Ulasan negatif diproses. Hukuman. Wujud asli terungkap. Waktunya sudah tepat. Ada apa? Apa kamu akan mengantar makanan lagi? Hidangan panasnya belum disajikan. Ketua kelas. Pacar Anda sangat luar biasa. Dia belum selesai merayakan ulang tahunnya yang ke-80 kan. Infant, apa yang kamu katakan? Saya hanya bercanda. Jangan terlalu gelisah. Jangan bilang saya benar-benar menebak dengan benar. Ulang tahun ke-80. Ulang tahun ke-80. Kamu tidak percaya padaku kan? Baiklah, kamu tidak percaya padaku kan? Aku akan menelepon pacarku sekarang. Tidak perlu. Suruh dia segera datang ke sini. Tidak, sungguh tidak perlu, sungguh tidak perlu. Mengapa Anda menjadi cemas sekarang? Halo. Lilia? Kamu cepatlah dan kemari. Ya. Aku diolah guangnya. Reuni kelas ya. Kemarilah. Tunggu aku. Sayang. Lily, Pertunjukan akan segera dimulai. Lily, aku di sini untuk menemuimu. Ayo sapa teman-teman sekelasku. Ini pakarku. Wu Meli. Manajer restoran ini, selamat datang. Selamat malam teman-teman sekelas. Semua biaya hari ini dibebaskan. Bagus. Bagus. Saya bertanya-tanya kapan kalian berdua akan menikah. Lily dan aku berencana menikah pada akhir tahun. Ya, pada akhir tahun. Semua teman sekelas diundang ke pesta pernikahan. Kalau begitu saya ucapkan selamat kepada kalian berdua sebelumnya. Kenapa harus kamu? Nona Wu, kita bertemu lagi. Aku sangat merindukanmu sayang. Kamu tidak tahu. Terakhir kali saat kamu meletakkan kotak itu dan membuangnya ke tempat sampah, suamiku menemukannya. Lebih baik jika dia menemukannya. Itu membuatnya menarik. Anda tahu Anda adalah wanita lain dan tetap melakukannya. Apa kalian berdua saling kenal? Tidak, kami tidak. Bagaimana kalian tidak saling mengenal? Bagaimana kalau saya bantu Anda mengingat? Tidak perlu. Aku masih ada urusan di tokoku. Aku harus turun sebentar. Permisi. Lily, mengapa terburu-buru? Ketua kelas, kemarilah. Jangan ambil gambar. Kalian berfoto. Jangan ambil. Berhenti memotret. Lily minum dulu sebelum pergi. Minum apa? Pergi sana. Ada apa sebenarnya dengan Lily? Apa aku sedang membicarakanmu? Berhenti menggangguku. Pergi. Infant, kamu sengaja membuat masalah kan? Kamu ingin melihatku mempermalukan diri sendiri. Zhao Dezu, keluar dari sini sekarang. Siapa wanita gemuk ini? Sangat galak. Aku tidak tahu. Menurutku dia terlihat cukup tangguh. Bersembunyi di belakangku. Sedang apa kamu kabur ke sini? Istri. Ya Tuhan, kapan ketua kelas menikah? Tidak mungkin. Wanita ini pasti setidaknya berusia 50 tahun. Kabur lagi. Untuk mencari wanita-wanita jalang ini begitu. Beraninya kamu bicara seperti itu? Siapa yang kamu sebut wanita jalang? Ini reuni kelas. Ini semua teman-teman sekelasku. Mengambil uangku dan datang ke sini. Untuk mencari teman-teman sekelas perempuan itu. Kamu sudah punya nyali ya? Istri, saat kita di luar, tidak bisakah kamu menyelamatkan mukaku? Beri aku muka. Muka, pakaian dalam yang kamu pakai. Dibeli dengan uangku. Ayo pulang. Aku akan mengurusmu setelah kita kembali. Jadi setelah semua itu ketua kelas adalah pria simpanan. Jadi ternyata kita semua tertipu. Aku tidak makan. Ayo pergi.
Ayo pergi, ayo pergi. Mari kita pergi. Ayo kita pergi. The film Sampai was jumpa. translated Sampai jumpa. and Hati-hati narrated saya by tidak akan M mengantar Media. Anda. Kakak Feng, Jiao Jiao. aku tidak akan pulang malam ini. Kakak Feng, Jiao Jiao. Jiao Jiao. Saya akan bertanggung jawab atas Anda. Siapa itu? pergi periksa. Siapa Anda dan apa yang Anda inginkan? Tuan Kia. Nona muda tertua kami telah mencarimu. Tolong kembali bersama kami. Siapa nona muda tertuamu? Mengapa dia mencarinya selarut ini? Maaf, tidak ada komentar. Aku adalah nona muda tertua dari keluarga Liu. Dia adalah lakiku. Keluar. Keadaan khusus. Nona Liu dan Tuan Kia sedang bersama. Meminta bala bantuan. Meminta bantuan. Dimengerti. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Halo ayah. Jiao Jiao. Sudah selarut ini. Mengapa kamu masih bersama pria itu? Aku akan segera menjemputmu. Halo, ayah. Ayahku bilang, dia akan segera menjemputku. Siapa itu? Pemuda aku Lufenian. Kau yang membawaku ke rumah sakit. Apakah kau masih ingat? Jadi itu Anda. Terakhir kali cucu perempuan Anda memukul saya. Dia bahkan tidak mengganti rugi skuter listrik saya. Anda seharusnya tidak mencoba memeras orang seperti ini. Kau ikut dengan mereka. Aku akan menggantimu dengan uang. Benarkah? Anda tidak akan berbohong kepada saya kan? Kau bisa bertanya-tanya. Siapa aku? Siapa Lu Fengnian? Apakah dia sangat kuat? Orang terkaya di Yongchan. Jiao Jiao. Saya mungkin punya kesempatan untuk sukses besar malam ini. Jenis yang membuat saya kaya mendadak. Lalu bagaimana dengan kita? Akan ada waktu berikutnya. Silakan. Silakan. Bagi saya, Apakah menurutmu ini cukup? Bisakah ini memberimu mobil baru? skuter saya paling mahal 3.000. Ini pasti 3 juta kan? 5 juta. 5 juta. Memang pantas jadi orang terkaya. Anda cukup murah hati dengan tindakan Anda. Kakek aku tidak bermaksud mengkritik tapi beberapa ribu yuan sudah cukup. Ini semua sia-sia aku beritahu kamu. Dian. Tanpa dia. Nyawa kakek pasti sudah lama melayang.
Apa The aku film tidak was seharga 5 juta? translated and narrated by Bukan M itu maksudku, Media. tidak. Tuan tua sebenarnya. Saya tidak terlalu memikirkan itu saat itu. Memberi saya uang sebanyak ini. Saya takut menerimanya. Bagaimana kalau saya hanya mengambil sebanyak ini? Ini dia. Ambil saja. Berhenti berpura-pura. Meskipun kau menyelamatkan kakekku, aku harus berterima kasih padamu. Tapi, jika kau tidak tiba-tiba keluar, bagaimana insiden ini bisa terjadi hari ini? Nona Lu, Anda memukul saya dan sekarang Anda menyalahkan saya. Cukup dengan banyak bicara. Qin Feng simpan uang ini. Jangan dengarkan mereka. Ibu dan ayah. Saya akhirnya berhasil. Saya akhirnya berhasil. Lihat dia. Bertindak sangat tidak berguna. Kakek di luar hujan. Bagaimana kalau aku mengantarmu kembali ke kamarmu untuk beristirahat? Baik. Kakak. Kakek. Ada apa? Kakek-kakek. Kakak-kakak. Seseorang cepat bawa dia ke rumah sakit. Tuan muda. Manajemen properti baru saja memberitahu kami tentang tanah longsor. Jalan di luar terblokir. Apel. Kakak cepat pikirkan solusi kakak. Kakek, kau baik-baik saja. Halo. Dokter Wang cepat pulang. Penyakit tuan tua kambuh lagi. Apel. Jalanmu juga terblokir. Terblokir di sana juga. Apa yang harus kita lakukan? Kakak semakin lemah. Jika saya menggunakan sistem hadiah, mungkin saya bisa menyelamatkannya. Berikan saya ponsel tuan tua. Mengapa kau butuh telepon itu? Cepat saya bisa menyelamatkan kakekmu. Kakek, Ini. lihat jam berapa ini. Kau masih mengambil telepon kakak untuk memesan pengiriman. Tidak. Aku. Nak, bukankah sudah kubilang? Jangan membuat masalah untukku. Jika Anda ingin menyelamatkan kakekmu, lepaskan tangan saya. Xiao Yu lepaskan tangannya. Baiklah, aku akan lihat bagaimana kamu menyelamatkannya. Penjualnya berada 10 menit jauhnya, 20 menit pulang pergi. Kondisi jalan tidak diketahui. Kita hanya bisa mengambil risiko. Cepat berikan saya sepeda. Kami tidak punya benda itu di rumah. Aku punya sepeda. Sepeda. Menambah 20 menit lagi akan terlambat. Saudara-saudara saya, ada pesanan di sini. Ini sangat mendesak. Tolong semuanya harus membantu saya dengan bantuan ini. Cepat berikan saya sepeda. Kak Feng, pesanan macam apa ini? Mengapa harus diantar sekarang juga? Apa kamu gila? Terima kasih saudara. Nanti saya traktir makan. Tuan tua Anda harus bertahan. Jika tidak ada helikopter, lalu kirim orang untuk membersihkan jalan untukku. Jika sesuatu terjadi pada tuan tua, jika dia mengalami kemalangan, aku akan membuat kalian semua membayar dengan nyawa kalian. Kakak-kakek, kau baik-baik saja. Kakek, Kakek aku sudah mengirim orang untuk membersihkan jalan. Kamu harus bertahan. Xiao Yu. Kamu baik dalam segala hal. Tapi kamu harus mengubah sifatmu The ini. film was translated and narrated by M Media. Juga. Di masa depan jaga baik-baik. Adikmu. kakak tolong jangan bicara seperti itu. Kakek, kau akan baik-baik saja. Kakek, Ada lagi. Jika aku benar-benar pergi, kau akan baik-baik saja. Kakek, jangan mempersulit pemuda itu. Kakek, apa yang sedang kakek bicarakan sekarang? Kenapa kakek menyebut orang itu?
Akhirnya tiba. Apakah tuan tua baik-baik saja? Priakin itu. Sebelum aku kehilangan kesabaran. Cepat keluar. Kiriman selesai. Mohon beri nilai pelanggan. Ulasan bagus ganda. Bagus lipat gandakan ulasan baiknya. Sudah ditangani. Hadiahi orang baik dengan kedamaian seumur hidup. Kakek, Kakak, Aku tidak sakit lagi. Aku sudah pulih sepenuhnya. kakek, Lihatlah, aku baik-baik saja, baik-baik saja. kakek. Kau baik-baik saja kakek. Kau benar-benar baik-baik saja. Kakek jangan menakutiku. Kau sudah lebih baik. kakak. Kakek, Aku sudah mengirim orang untuk membersihkan jalan. Kita tetap harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak perlu. Aku merasa tubuhku sudah kembali seperti usia 18 tahun. Bahkan punya anak pun tidak akan jadi masalah. Lihat, Akhirnya terselesaikan. Kinfeng, apa yang baru saja kamu lakukan sebenarnya untuk membuat tulang belulang tuaku ini hidup kembali? Saya mengambil ponsel Anda dan memesan makanan antar. Pesan antar. Tidak, itu jelas tidak sesederhana itu. Bagaimana menurut Anda? Bukankah saya bilang saya bisa menyelamatkan tuan tua? Anda percaya saya sekarang kan? Kamu bilang kamu menyelamatkannya, jadi kamu menyelamatkannya. Bukankah kamu baru saja mengantar makanan? karena kakekku diberkati dengan umur panjang. Apa hubungannya itu denganmu? Tepat sekali. Bahkan jika saya memberitahu, Anda tidak akan percaya saya. Terima kasih atas 5 juta. Saya akan pergi sekarang. Teman muda, tunggu sebentar. Tuan tua, apakah ada hal lain? Xiao Yu, ambilkan 5 juta lagi. Apel, Apa? Apa? kakek, apakah kakak sudah gila? Kakek masih ingin memberinya 5 juta? Xiao Yu, kemarilah. Dia adalah penyelamat hidupku. Jika aku menyuruhmu mengambilnya, maka ambillah. Cepat pergi. Kakek, mengapa kau masih memberinya uang? Uang keluarga kami tidak datang dengan mudah. Apa yang kamu tahu? Dia sudah menyelamatkan hidupku 2 kali. Jika dulu, kamu seharusnya menyerahkan dirimu padanya untuk membalas budinya. Kakek, kau mulai pikun. Dia jelas tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu 2 kali? Aku bertanya padamu, bagaimana aku bisa pulih barusan? Apa kamu pikir aku benar-benar pikun? Apa aku tidak tahu kondisi tubuhku sendiri? Tuan tua ini memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Tidak heran dia bisa menjadi orang terkaya. Kakak 5 juta. Teman muda Kim, tolong terimalah ini. Kakek, aku mau tidur. Kamu juga pergi. Aku ingin berbicara beberapa patah kata dengannya. The Ayo, film was duduk. translated and narrated by M Media. Duduk. Teman muda, cepat duduk. $10 juta sangat mudah bagi saya. Untuk menjadi seorang multi-jutawan. Teman muda Kim, bisakah kamu memberitahuku? Kamu memesankan makanan pesan antar untukku, dan penyakitku sembuh. Kakek, apakah Anda tahu ada semacam hal yang disebut sistem? Kamu bilang kakek benar-benar pikun. Benar-benar percaya bahwa dialah yang menyelamatkannya. Dia hanyalah pria simpanan. Nona Liu. Tertipu olehnya begitu saja. Pergi. Itu luar biasa. Peringkatmu secara langsung mengubah nasib Plain. Tuan tua. Anda percaya apa yang saya katakan? Kedengarannya sangat tidak masuk akal. Tapi aku akan mencobanya besok. Teman muda Kim. Ya ampun, sudah selarut ini. Dan hujan turun sangat deras lagi. Malam ini, kamu akan menginap di sini. Besok kita bisa membicarakan semuanya perlahan. Bertanya-tanya, kenapa kakak membiarkan kita memesan makanan sendiri hari ini? Mungkin Bibi Wang sakit. Sesekali makan pesan antar. Bukankah itu juga cukup menyenangkan? Tuan tua, bagaimana Anda ingin mengujinya? Biarkan saja dia. Aku sudah lama mencurigainya tidak jujur. Tapi tidak pernah ada bukti.
Pengiriman selesai. Mohon beri nilai pelanggan. Peringkat negatif. Penilaian negatif diproses. Xiaomei, ini ditemukan. Dari kamarmu. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Ikut denganku. Bawa aku menemui kakak. Aku tidak mau. Cepat. Aku tidak mau. Ayo kita pergi. Luar biasa. Benar itu yang aku hilangkan sebelumnya. Nona sulung. Ini pasti jebakan. Kamu berani membantah. Sejak perhiasan nona muda yang pertama hilang, aku memasang kamera pengawas di koridor. Saya salah nona muda. Sungguh bukan saya. Tolong ampuni saya. Bawa dia pergi. Tangani dia sebagaimana mestinya. Sungguh bukan saya. Ya, Sungguh bukan saya. Nona muda sungguh bukan saya. kenapa kamu masih di sini? Menolak pergi. Sudah kuduga. Kau benar-benar tidak bisa terlalu baik pada orang seperti ini. Sangat serakah. Tuan tua meminta saya untuk tinggal. Saya masih ingin pergi ke bank lebih awal untuk mengambil bunga. Orang tak dikenal yang beruntung. Sisi. Tuan tua ini. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi sekarang. Jika tubuh Anda masih terasa tidak nyaman, pesan saja makanan antar. Beritahu saya sebelumnya. Qin Feng, apakah kau gila? Apa kau sudah gila karena mengantar makanan? Kakak, besok aku akan mengatur agar seorang dokter keluarga tinggal di sini. Kita tidak butuh pembohong ini. Cukup dari kalian berdua. Selanjutnya, aku punya pengumuman penting yang harus disampaikan. Apa kamu dengar itu? Kenapa orang luar ini masih di sini? Teman muda Qin, tunggu sebentar. Teman muda Qin. Aku ingin menikahkan cucuku Sisi. Denganmu. Apa? Apa, kakek? Tidak mungkin aku benar-benar menolak menikah dengan pecundang miskin ini. Kakak tolong jangan biarkan pria ini memikat kakak. Bagaimana bisa adikku menikah dengannya? Mungkinkah kakak tahu, saya mengintip cucunya mandi, dan ingin saya bertanggung jawab. Orang kaya sangat tradisional. Saya saat ini punya 10 juta. Saya kira itu sudah termasuk kaya kan? Apa gunanya 10 juta? Apa kamu tahu berapa banyak uang saku adikku? Berapa? 10.000. 20.000. Kakak, kau baik-baik saja. Sisi. Aku tahu, kamu tidak bisa langsung menerimanya. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua berkencan dulu, dan saling mengenal lebih baik. Dia hanyalah seorang pengantar barang. Apa kau menyuruhku untuk mengantar makanan bersamanya? Itu ide yang bagus. Ketika kamu menyelesaikan 100 pengiriman, saat itulah kartumu akan dibuka blokirnya. Mengapa kau tertawa? Ini semua karena kau. Ramuan hipnotis macam apa yang kau berikan pada kakekku? Nona muda Lu. Jika saya memiliki kemampuan seperti itu, mengapa saya masih mengantar makanan? Anda harus fokus mencari tahu. Bagaimana Anda menyelesaikan yang pertama? 100 pengiriman. Situasi macam apa ini? Halo kakak. Suruh 100 orang datang ke sini untukku. Hai. Kamu curang. Adik perempuan, bukan berarti kakakmu tidak mau membantumu. Kakak sedang melihat di sini. Kamu ingin kakakmu membantumu? Tidak mungkin, kirimkan sendiri. Halo. Kakak. Anda punya pesanan pengiriman baru. Benda apa ini? Nona Lu. Waktunya bekerja. Ayo pergi. Bawa 10 botol air mineral ke atas.
Mengapa harus aku? Akhirnya sudah sampai Nona Lu. Kamu sangat berharga. Kalau tidak kuat kamu bisa memohon padaku. Siapa yang kau remehkan? Apa kau melihat itu? Jangan meremehkanku. Silakan lanjutkan. Mengapa liftnya rusak? Ini di lantai 30. Bagaimana aku harus mengantarkannya? Naik saja kurasa. Apa? The film was translated and narrated by M Media. Sudah sampai belum? Jangan lambat-lambat, cepatlah. Gedung ini mati listrik. Mengapa kau memesan pengiriman dan meminta 10 botol air diantar ke sana? Apa kau gila? Dasar tukang antar bau, kenapa kamu berteriak? Cepat bawa ke atas. Aku menunggu untuk menggunakannya. Turun dan ambil sendiri. Dasar bocah nakal, coba saja tidak mengantarnya. Apa dia berani menghinaku? Aku putri terhormat dari orang terkaya. Dia berani menghinaku. Sedangkan kamu sekarang, kamu hanyalah seorang pengantar barang yang bau. Nona ini berhenti. Aku tidak bisa mengantarkan semua itu. Sisi, apa yang kamu lakukan? Apa kamu sekarang tidak menuruti kakek? Kakek, kamu tidak tahu. Kakek, halo. Ini? Aku perlu meminta bantuanmu. Akhirnya tiba. Setelah kartu Nona ini tidak dibekukan, aku pasti akan membeli gedung ini dan merobohkan semuanya. Ada apa? Bukankah aku memberimu 10 menit? Sudah berapa lama? Coba kamu panjat 30 lantai. Kamu yang baru saja meneleponkan. Dengan sikapmu itu, kamu pantas mengantar makanan seumur hidupmu. Apa yang kamu katakan? Baiklah ini. Berikan ini padaku. Tuan, ini pesanan Anda. Dan 10 botol The air. film was translated and narrated Totalnya by 25 M yuan. Media. Aku akan bayar lain kali. Hei, siapa kamu? Kami bekerja keras untuk membawa ini ke atas, dan kamu tidak akan membayar. Kenapa kamu membuat keributan seperti ini? Apa kamu punya masalah dengan itu? Kampungan, ini adalah tempat kelas atas. Hanya orang-orang kelas atas yang datang ke sini. Orang rendahan sepertimu. Cepat pergi. Jangan jadi pemandangan yang mengganggu di sini. Katakan itu lagi. Lupakan saja. Tuan, semoga Anda menikmati hidangan Anda. Belajarlah dengan benar dari pacarmu. Pacar apa? Kamu pria bau. Kenapa kamu begitu pengecut? Pengiriman selesai. Mohon beri nilai pelanggan. Ulasan buruk. Ulasan buruk diproses. Hukuman. Pembekuan akses lift permanen. Kenapa kamu tidak bicara? Nona Lu. Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Apa maksudmu? Apa-apa?
Kenapa kamu mematikan akses lift 2? Bagaimana aku harus naik 30 lantai? Pembekuan permanen apa? Halo, Lihat pembalasan telah datang. Ada apa? Bagaimana dia tahu barusan? Bahwa pembalasan akan datang. ada pendatang baru di sini. Ya halo. Tidak banyak gadis zaman sekarang yang mau melakukan pengiriman makanan. Dan dia juga sangat cantik. Halo, nama saya Xiaodin. Dia bersikap angkuh, kau tahu. Halo, namaku Sisi. Sisi, nama itu sangat bagus. Aku Xiaowan. Aku Xiaobai. Aku Xiaozhou. Sisi, biar aku traktir kamu makan. Aku tolong. Aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Oke, Jangan berebut denganku. Aku yang bayar hari ini. Pergi. Lezat. Benar-benar lezat. Enak, ayo makan. Makanlah sepuasnya. Banyak sekali. Makanlah, kakakmu punya banyak uang. Kakak Feng, uang ini tidak mungkin diberikan oleh nona muda Liu Kan. Apa kau berkompromi? Bagaimana mungkin? Aku mendapatkan uang ini dengan cara yang benar. pelayan. Bawakan kami 1 porsi kaviar. Permisi. Kaviar di restoran kami dijual per gram. Apakah Anda yakin ingin 1 porsi? Tentu saja aku tahu. Apakah kamu takut aku tidak mampu membayarnya? Dia yang membayar tagihannya. Sajikan. Tidak. Sajikan 1 porsi untuk semua orang. Tuan Qin. Apakah Anda yakin? Siapa yang kamu remehkan? Sajikan porsi besar. Tuan Qin, kaviar kami dijual per gram. Tidak ada yang namanya porsi besar. Kalau begitu 1 mangkuk per orang. Qin Feng memenangkan lotre. Udi. Apa kau pikir kau sedang memesan bubble tea? Minum ukuran besar. Tuan, apakah Anda mengenalnya? Aku mengenalnya. Pacarnya kabur. Manajer. Bukankah ini restoran mewah? Dari mana suara gonggongan itu berasal? Siapa yang kau bicarakan? Sekumpulan tikus bau rendahan. Tempat mewah seperti ini. Apa kau bahkan pantas datang ke sini? Kakak Fengku kaya sekarang. Kenapa kami tidak bisa datang? Seluruh konsumsi malam ini akan dibayar oleh Tuan Muda Qin. Kecuali untuk 2 orang itu. Juga seluruh konsumsi hari ini akan dibayar oleh Tuan Muda Kia. Kau terlalu banyak menonton drama pandan. Apa kau benar-benar berpikir kau telah bangkit kembali? Apa kau tahu batas pengeluaran minimum di sini dan porsi besar kaviar? Cepat pergi. Bawa porsi besar kaviar Tuan Muda Kia dan sajikan padanya. Baiklah. Mohon tunggu sebentar. Qin Feng, mari kita lihat bagaimana kau menangani ini. Jadi ternyata, demi seorang wanita, kamu berpura-pura kaya padahal tidak. Sebelum dia berkencan dengan seorang petugas kebersihan, sekarang dia menemukan seorang kurir yang bau. Benar-benar seperti burung yang berbulu sama berkumpul bersama. Seekor kura-kura mencari bajingan. Kura-kura mencari bajingan. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak menyikat gigimu sebelum pergi hari ini kan? Napasmu bau sekali. Lihat, membawa tas palsu.
Mencoba berpura-pura menjadi masyarakat kelas atas. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini khusus Tuan Muda Shen, yang secara khusus meminta seseorang dari luar negeri untuk membawanya kembali untukku. Berpura-pura tahu padahal tidak. Dan masih mencoba memaksakan pembalikan di sini. Kau si miskin. Apa yang kau tahu? Ini adalah putri orang terkaya. Gaya identik Nona Lu. Sayang, aku secara khusus meminta seseorang dari luar negeri membawanya kembali untukmu. Lihat itu. Ini putri orang terkaya. Tas dengan gaya yang sama. Orang miskin sepertimu mungkin belum pernah melihatnya. Begitukah? Menurut apa yang kudengar, setiap tas yang dimiliki Nona Lu adalah barang pesanan khusus global. Kamu bahkan tidak bisa membelinya. Kecuali itu adalah barang palsu berkualitas tinggi dari Yu. Kau bahkan mencari pacar tidak membantumu. Dia membelikanmu tas, dan itu masih tas palsu. Hati-hati jangan sampai tertipu. Aku khawatir kamu sedang ditipu. Dia hanya seorang simpanan. Ketika saatnya tiba, jika Nona Liu mengetahuinya, kalian semua akan menghadapi konsekuensinya. Uangku tidak ada hubungannya dengan Nona Liu. Silakan pergi. Jangan ganggu makan malamku. Baiklah sayang. Ayo kita tunggu dia di sana. Sebentar lagi, kita akan lihat bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Berapa harga kaviar itu? Apakah mahal? Hanya sekitar 1.000 lebih per gram. Kakak Feng, kenapa kau tidak makan? Kaviar ini benar-benar cukup lezat. Itu 1.000 yuan per gram. Bagaimana mungkin tidak enak? Kakak Feng, bisakah aku mendapatkan porsi tambahan untuk dibawa pulang? Tidak masalah. Terima kasih Kakak Feng. Manajer, aku ingin memesan makanan untuk dibawa pulang. Aku juga akan mengambil 1 porsi untuk dibawa pulang. Oke. Bukankah kamu punya puluhan juta? Kenapa kamu merasa rugi mengeluarkan beberapa juta? Beberapa juta. Halo Tuan Qin. Sesuai permintaan Anda, tagihan seluruh tempat. Total konsumsi sebesar 2.503.000. Saya akan memberi Anda diskon. Kami akan menghapus jumlah ganjilnya. Totalnya 2.500.000. Makan 1 kali. Menghabiskan 2.500.000. Di sini harganya lebih dari 2 juta. Apa kau punya uangnya? Qin Feng, saya menyarankan Anda untuk segera menelpon Nona Liu. Jika tidak ketika saatnya tiba, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Gesek kartunya. Gesek saja. Di kartumu. Masih ada uang. Hari ini aku merangkak keluar. Kamu sendiri yang bilang ini. Gesek. Gesek. $2.500.000. Apel. Bagaimana itu mungkin? Sejak kapan kamu sekaya itu? Saldo di kartu ini masih banyak. Tuan Muda Shen, silakan lanjutkan. Aku mengerti. Kau pasti mencurinya, uang Nona Liu. Aku akan memberitahu CEO Liu. Ayo kita beritahu CEO Liu. Jangan The lari. film was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Qin, saya tadi buta. Saya minta maaf. Tuan Muda Qin. Aku suka gelar ini. Pergi dan ambilkan untuk teman-temanku.
Setiap orang bungkus 1 mangkuk kaviar. Ukuran besar. Baiklah porsi besar kaviar untuk dibawa pulang. Mohon tunggu sebentar. Hal-hal macam apa ini akhir-akhir ini? Pesanan aneh dan ganjil. Halo pengiriman. Jiao. Jiao, apa yang kamu lakukan? Aku merindukanmu. Aku sedang bekerja. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu uang untuk memulai sebuah perusahaan. Dengan begitu kamu tidak perlu mengantar makanan lagi. Dengan otakku, memulai perusahaan pasti akan menyebabkan kerugian besar. Aku rasa kamu hanya tidak ingin menikahiku. Bagaimana mungkin? Aku bermimpi menikahimu. Hanya saja aku belum pantas untukmu. Lalu, kenapa kamu tidak mau setuju denganku? Jiao. Kenapa ayahku ada di sini? Ayah, Sudah selarut ini. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Si Liu, tolong, jangan salah paham. Aku di sini untuk mengantar makanan. Jiao memberimu begitu banyak uang. Dan kau masih mengantar makanan. ayah kapan aku pernah memberinya uang? Dia mentraktir seseorang makan hari ini, yang harganya 2.500.000. Jika kau tidak memberikannya padanya, dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Apa kamu? Pasti si bajingan Shenlang itu yang menyebarkan rumor ini. Si Liu, uang yang aku habiskan, semuanya aku dapatkan sendiri. Dihasilkan sendiri. Dihasilkan dari mengantar makanan. Benar sekali. Jiao, kau mendengar semuanya. Dia bicara omong kosong. Bagaimana aku bisa merasa aman mempercayakanmu padanya? Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku menyelamatkan nyawa Tuan Tualu. Semua uangku diberikan kepadaku olehnya. Lu Fenlian orang terkaya di Yongchan. Benar sekali, itu dia. Omong kosong, kau menyelamatkan hidupnya. Jiao, cepat pulang bersamaku. Ayah, Dia bodoh dan tidak kompeten. Dia tidak berusaha untuk maju. Bahkan jika Tuan Tualu benar-benar memberinya uang, dia tetap hanya orang kaya baru. Bagaimana mungkin dia pantas menjadi menantu keluarga Liu kita? ayah aku percaya. Dia pasti akan bekerja keras dan berkembang. Qin Feng, cepat beritahu ayahku. The film was translated and narrated by Bahkan M jika dia Media. menikah ke keluarga kita, keluarga Liu kita, cepat atau lambat akan hancur olehnya. Pulanglah bersama ayah. Ayah, Tuan Muda Qin, hati-hati. Kaviar Anda. Sikap pelayananmu. Tuan muda ini sangat puas. Ya. Ini, 1 porsi besar kaviar. Terima kasih Kakak Fen. Rasanya sangat menyenangkan menjadi kaya. Qin Feng, bisakah kamu berhenti bertingkah seperti orang kaya baru? Ini benar-benar menjengkelkan. Sayangnya aku tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu. Halo Jiao. Qin Feng, ayahku tiba-tiba pingsan. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Ayahku baru saja menjawab telepon. Dan kemudian, dia jadi seperti ini. Aku sangat takut. Kita baru saja saling mengenal.
Paman. Dia akan baik-baik saja, jangan khawatir. Dokter, apa yang terjadi pada ayahku? Kenapa dia tiba-tiba pingsan? Si Eoliu baik-baik saja sekarang. Dia baru saja diberi obat, dan sekarang sedang tidur. Dokter, penyakit apa yang diderita ayahku? Kenapa dia tiba-tiba pingsan? Si Eoliu mengalami kejutan besar. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Terima kasih, dokter. Karena paman sudah baik-baik saja sekarang. Aku akan pergi dulu. Kamu harus istirahat lebih awal. Jangan pergi. Tetaplah di sini bersamaku. Oke. Paman. Kalian berdua. Duduklah. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jiao Jiao. Jika suatu hari, perusahaan ayah bangkrut, kau harus mencari orang yang dapat diandalkan. Kau tahu, Ayah, apa maksudmu dengan ini? Apakah terjadi sesuatu pada perusahaan? aku baru saja menerima telepon tadi malam. Lahan yang perusahaan akuisisi beberapa waktu lalu, entah kenapa, telah disegel. Kau tahu ayah menaruh segalanya pada lahan itu. The film Dan was kita meminjam translated begitu banyak and uang. narrated Sekarang by uangnya M sudah Media. habis. Tapi proyeknya tidak bisa dimulai konstruksinya. Aku tidak berguna. Ayah? Aku tidak peduli keluargaku punya uang atau tidak. Kau bocah bau. Kau lebih baik menjauh dari putriku. Bahkan jika aku Yu nantian mati kelaparan atau mati miskin, aku tidak akan membiarkannya menderita bersamamu. Ayah? Paman. Jika aku memberitahumu, aku bisa menyelesaikan semua masalah perusahaanmu. Apakah kamu akan percaya padaku? Semuanya tergantung padamu. Aku tidak punya waktu sekarang untuk membuang waktu bicara omong kosong denganmu. Keluar dari rumahku segera, dan jangan pernah lagi mengganggu putriku. Percayalah padaku sekali saja. Aku akan segera membuat perusahaanmu bangkit dari keterpurukan. Keluar, keluar. Qin Feng, apa yang kamu lakukan? Metode apa yang mungkin kamu miliki? Bahkan kamu tidak percaya padaku. Aku memang percaya padamu tapi... Baiklah, aku percaya padamu. Ayah, beri dia satu kesempatan saja. Kau. Sekali saja. Baiklah. Aku ingin melihat bagaimana bocah miskin ini menyelamatkan perusahaanku. Jika kau menyelamatkan perusahaanku, aku akan memanggilmu ayah. Paman, bolehkah aku merepotkanmu untuk meminjamkan ponselmu sebentar? Anda memiliki pesanan antar baru. Tunggu aku setengah jam. Bertingkah aneh. Selamat menikmati hidanganmu. Apa yang kau lakukan? Kau memesankan makanan untukku. Tepat sekali. Kak Feng, apa yang kamu lakukan?
Bukankah kamu bilang kamu akan? Pengiriman selesai. Mohon nilai pelanggan. Ulasan bagus. Ulasan bagus diproses. Hadiah, ayah mendapatkan status melalui putri. Jiao percayalah padaku. Ini akan segera menjadi momen untuk menyaksikan keajaiban. Halo. Apel. Lahan itu sudah tidak dibekukan lagi. Mereka juga merencanakan sekolah dan jalur kereta bawah tanah di sana. Ya Tuhan. Sudah tidak dibekukan lagi. Ini bukan mimpi. Perusahaanku telah bangkit kembali. Perusahaanku telah bangkit kembali. Bagaimana dengan itu? Kamu seharusnya percaya padaku sekarang kan? Ayah, Percaya. kamu harus menepati janjimu, oke? Benar ayam. Tepati janjimu. Tepati janjimu. Aku akan pergi ke perusahaan sekarang juga. Saya segera pergi ke perusahaan. Kalian berdua, lakukan apapun yang ingin kalian lakukan. Ayah tidak akan ikut campur lagi. Ini dihidupkan kembali. Apa yang perlu aku lakukan? Mungkinkah Jiao ingin bermain sesuatu yang seru denganku? Halo. Pengiriman. Halo. Infan. Seseorang menginginkan nyawamu. Kau harus mati di sini hari ini. Aku tahu. Pasti Shenlang yang mengirimmu. Berapapun yang dia bayar, aku akan menggandakannya. Shenlang adalah saudaraku. Saat kau di luar sana kau harus punya kesetiaan. Tidak bicara soal uang. Aku mengerti. Harus bayar lebih. Masih bicara soal uang. Saudara-saudara serang. Tunggu sebentar. Kakak Shenlang ingin membunuhku. Ini membahayakanmu. Kamu sama sekali tidak boleh maju. Menyakitiku. Kita bersaudara. Jika kau bergol di lingkaran ini kau harus menjunjung tinggi kesetiaan. Pengiriman selesai. Mohon nilai pelanggan. Cepat tangkap dia. Ulasan buruk. Super 2 kali lipat jumlahnya. Kakak Long, sesuatu terjadi. Kakak ipar selingkuh di rumah. Aku bertarung di luar. Dan dia menduakan aku di rumah. Kakak Long orang ini terlihat agak familiar. Shenlang, saudaraku Shenlang. Dia merebut wanitaku. Aku. Kakak. Bukan aku yang mencari masalah. Tapi seperti kata pepatah, jangan menipu istri teman. Jika itu aku pasti tidak bisa mentolerirnya. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk Shenlang di luar. Dan dia mencuri dari rumahku. Saudara-saudara. Pulanglah. Kakak Long. Apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Mengapa repot-repot dengannya? Ayo pulang. Pergi. Tuan Muda Shen, semoga kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Apa kamu belum menghubunginya? Tidak bisa menghubunginya. Jika dia tidak datang, lupakan saja. Lagi pula aku juga tidak mau menikah dengannya. Sisi menikah dengannya adalah keberuntunganmu. Hanya jika kalian berdua menikah, keluarga lu kita bisa makmur selamanya. Kakek, kau terlalu memujinya bukan? Aku tidak akan menikah dengannya. Kamu harus menikah dengannya, suka atau tidak. Kakek, Kamu. Kakak. Sudah berakhir. Kakek sudah tamat. Selesai apa maksudmu? Kakekmu belum tamat. Aku tidak bilang kakek sudah tamat. Aku bilang aku menemukan sesuatu. Apa yang kamu ketahui? Aku menemukan.
Qin Feng, Qin Feng. Apa yang terjadi pada Qin Feng? Ada apa dengan Qin Feng? Katakan padaku. Qin Feng dia menjadi biksu. Menjadi biksu. Apa yang sedang terjadi? Ini. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa membiarkannya menjadi biksu. Kakek, mengapa kakek peduli padanya? Tepat sekali dia tidak punya harapan. Kalian berdua diam. Meskipun kita harus mengikatnya hari ini, kita harus menyeretnya pergi. Jiao Jiao. Dengarkan nasihat ayahmu. Dia sudah menjadi biksu. Menyerahlah saja. Aku tidak mau. Jika dia menjadi biksu, aku akan menjadi biarawati. The film was Tidak, Kak. translated and narrated by M Media. Keluar Galio. Tuan Tualu. Kalian berdua bukan? Di sini untuk mencari Qin Feng juga kan? Qin Feng menyelamatkan hidupku. Satu-satunya yang bisa menikah dengannya adalah cucuku. Tidak mungkin. Semuanya. Semuanya tolong kembali. Dia tidak ingin bertemu denganmu? Aku tunangannya. Suruh dia keluar dan temui aku. Permisi rekan tahu tolong sampaikan pesan. Jika dia tidak keluar, cucuku tidak akan pernah menikah. Kakek, apa yang kakek katakan? Siapapun yang tidak tahu akan berpikir, aku tidak bisa menikah. Kakek tolong jangan impulsif. Rekan Dawes yang terhormat, apakah dia tidak mengatakan? Mengapa dia memilih menjadi biksu? Dia sekarang dipanggil guru Kongkon. Semuanya tolong kembali. Master Kongkong, Kakak, jangan khawatir, aku akan masuk dan menariknya untuk meminta penjelasan yang jelas. Kau tidak boleh. Karena itu masalahnya. Kami menghormati pilihan guru. Ayo pergi. ayo pergi. Ayo pergi. Jiao Jiao, ayo pulang. Aku tidak mau. Aku bersikeras menjadi biarawati di sini. Omong kosong. Jika kau benar-benar melakukan itu, aku akan mati sekarang juga agar kau lihat. Pulanglah. Lepaskan aku. Akhirnya kita bisa memiliki 2 hari kedamaian. Nona Sulung Liu, apa kamu tahu tempat ini di mana? Xinglang. Beraninya kamu menculikku. Ayahku tidak akan membiarkanmu The lolos film begitu was saja. translated and narrated by M Media. Kamu sekarang ada di tanganku. Sebentar lagi aku akan mengambil pakaianmu, melepasnya satu persatu. Aku akan merekam video bagus tentangmu. Ketika saatnya tiba, apa yang bisa dia lakukan padaku? Dasar mesum, kamu tidak tahu malu. Aku seorang mesum. Jadi kenapa? Di mana kakak Fengmu? Kenapa dia tidak datang? Untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis dalam kesulitan. Dia tidak akan datang. Dia sudah menjadi biksu. Apel. Menjadi biksu. Kamu masih menggangguku. Apa kamu pikir aku semudah itu dibodohi? Jika kamu tidak percaya, telepon dia. Baiklah. Aku akan menghabiskan waktu dengan kalian hari ini dan bersenang-senang. Tidak ada yang mengangkat telepon sama sekali. Aku mengerti. Kakak Fengmu, sekali lagi menjatuhkan diri kah? Pelukan wanita kaya bukan? Kamu. Jangan sentuh aku. Berhenti. Qin Feng. Qin Feng. Apa yang sedang kamu pakai? Silakan panggil saya Tuan Kongkong. Siapakah Master Kongkong? Apa kamu benar-benar berpikir hanya karena kamu memakai jubah Taois, kamu sudah menjadi biksu? Qin Feng. Lepaskan mereka. Jika tidak, kamu pasti akan menderita pembalasan ilahi. Aku sangat takut. Aku akan menderita pembalasan ilahi. Berhentilah mencoba menakutiku dengan omong kosong itu. Biar ku beritahu, aku sama sekali tidak percaya omong kosong itu. Tapi bagus kamu datang. Aku akan mengikatmu juga sebentar lagi. Ketika itu terjadi, melihat kalian berdua pasti akan mendebarkan.
Kamu pasti mesum. Apa yang pernah kami lakukan padamu? Apa kamu gila? Apa kamu pikir aku tidak akan tahu? Kamu bilang pada kakak Long bahwa aku tidur dengan istrinya. Karena kamu dia memotong kejantananku. Hutang ini aku pasti akan selesaikan denganmu. Itu pasti sangat sakit kan? Jalang diamlah. Kakak Long kejam dan bengis. Dia tidak lupa memberimu anestesi kan. Kamu. Aku akan membunuhmu. Tunggu sebentar. Biarkan aku mengatakan beberapa patah kata. Jangan beraninya kau. Tuan Tualu. Kenapa kamu datang? Xiao Yu selamatkan mereka. Kau berani menyentuh orang-orangku. Apakah keluarga Senmu sudah makan delima dan tutu? Apel. Apa kamu bilang orang bernama Liu ini adalah bawahanmu? Aku minta maaf. Aku buta dan bodoh. Apa yang kau bicarakan? Guru Kongkong. Aku datang terlambat. Aku berencana untuk menyamar sebagai pendeta Tao. Untuk menikmati beberapa hari kedamaian. Aku tidak menyangka. Jeti itu palsu. Kalau begitu bukankah itu berarti aku harus mendaftarkan pernikahan kita lagi denganmu? Omong kosong aku tunangannya. Diam. Teman kecil Qin, bagaimana kau menyarankan kita menangani ini? Tuan tua. Aku adalah orang yang penakut. Aku hanya takut seseorang akan membalas dendam setelahnya. Keluarga Sen dikeluarkan dari Yunchang. Aku akan memberimu 1 hari. Keluar dari Yunchang. Tuan Tualu, aku salah. Aku mohon. Tolong beri aku 1 kesempatan lagi ya. Aku memohon padamu. Enya, Qin Feng jangan. Kakak Feng. Kakak Feng, aku salah. Kakak Feng. Aku salah. Pergi. Ayo pergi. The Siapa film yang was aku provokasi? translated and narrated by M Media. Menyebalkan. Imi. Apa yang sedang terjadi? Sudah berakhir. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Ini adalah... Kakek, apa yang terjadi? Kakek memanggil kami begitu mendesak. Lihat saja sendiri. Perusahaan telah menghadapi pencegatan modal asing. Aku takut Gopru tidak bisa diselamatkan lagi. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menargetkan keluarga lu kita? Kakek, apakah benar-benar tidak ada solusi? Ya, Solusi apa? kau panggil Qin Feng. Katakan saja kau ingin memesan makanan antar. Kakek mengingat keadaannya. Dan kakek masih memesan makanan. Kau dan dia sudah berhubungan begitu lama. Belumkah kau menemukan rahasianya? Apa yang terjadi? Dia bisa membawa keberuntungan bagi kita. Kita harus menjaga bintang keberuntungan ini di sini. Jadi apakah ini berarti keluarga lu kita diselamatkan? Kita selamat. Apakah itu benar? Benarkah? Kakek sudah hidup sampai usia setua ini. Apa yang belum pernah kulihat? Apa kau pikir aku akan berbohong padamu? Apakah benar ada orang seperti itu? Mungkinkah itu palsu? Panggil dia. Cepat panggil dia. Halo Qin Feng. Datanglah segera sekarang. Baik. Kenapa kalian semua melihatku seperti itu? Qin Feng. Sejujurnya denganmu. Grup lu kita berada di ambang kehancuran.
Jika kau turun tangan untuk membantu, besok aku akan meminta Sisi mendaftarkan pernikahan denganmu. Mendaftarkan pernikahan denganmu? Tuan tua bukankah kamu? Bercanda. Apa kau pikir aku ingin menikahimu? Apa kamu pikir aku ingin menikahimu? Teman kecil Kin, tidak ada waktu lagi. Pengiriman selesai. Mohon nilai pelanggan. Rating positif Super Genda. Penilaian positif diproses. Hadiah. Perubahan peristiwa yang menguntungkan secara tiba-tiba. Apa? Apa yang terjadi? Beritahu kami. Ini tidak bisa dipercaya. Modal asing tiba-tiba menarik investasinya. Bagus ini. Bagus ini. Jadi apakah ini berarti keluarga lu diselamatkan? Kita selamat. Ya, Qin Feng. Kau menyelamatkan keluarga lu kita sekali lagi. Kau adalah dermawan besar kami. Aku orang tua ini menepati janjiku. Besok kau dan Sisi akan pergi mendaftarkan pernikahan. Tidak. Kita akan menyempurnakan pernikahan malam ini. Menyempurnakan pernikahan. kakek. The film was translated and narrated Melemparkan by dirinya M padanya Media. seperti ini. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Tuan tua. Aku tidak setuju padamu barusan. Aku masih ada urusan. Aku akan pergi duluan. Qin Feng. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat kejar dia. Baiklah, baiklah. Qin Feng, Apa yang kamu lakukan? ikutlah denganku. Menikahlah denganku. Ayo daftarkan pernikahan denganku. Apa kau dengar itu? Aku akan jujur. Dia adalah cinta pertamaku. Dia milikku. Tidak. Jadi bagaimana kalau dia cinta pertamamu? Aku adalah putri orang terkaya. Aku bisa menafkahinya seumur hidup. Aku juga bisa. Benar. Kau harus pergi mendaftarkan pernikahan denganku sekarang juga. Tidak mungkin aku menginap di kamar hotel bersamanya. Dia milikku. Apa? Tapi tidak terjadi apa-apa. Kamu bahkan menciumku. Kamu. Lalu apa yang bisa kulakukan juga? Kamu tidak boleh menciumnya. Dia milikku. Dia harus jati milikku. Dia milikku. Dia harus jati milikku. Dia. Kamu tidak boleh. Kamu tidak boleh. Dia milikku. Milikku. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Pergi. Pergi.